Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan bahas soal yang ini, tapi sebelum kita jawab soalnya, seperti biasa kita tulis yang diketahui sama yang ditanyakan. Pertama kita tulis dulu yang ditanyakan pada soal. Jadi yang ditanyain di sini adalah lokasinya ya. Jadi mana nih lokasi? Nah, lokasi atau posisi dari titik P pada kawat berarus ya, dari kawat berarus I yang searah dengan kawat 2I yang tidak merasakan medan magnet adalah di X sama dengan berapa? Kayak gitu yang ditanyain. Jadi kita tulis yang ditanyainnya adalah X. Nanti kita jelasin deh maksudnya itu kayak gimana. Terus yang diketahui dari soal itu ada beberapa juga. Ada dua buah kawat listrik yang sangat panjang. Diletakkan dalam posisi sejajar satu sama lain pada jarak D. Oke, di sini nih pada jarak sebentar. Pada jarak D. Oh, sorry. Sebentar nih, pada jarak D. Oke, jadi jarak D itu adalah jarak dari dua buah kawat ya. Oke, jarak dari dua buah kawat itu biasanya simbolnya adalah A. Jadi A-nya adalah sama dengan D. Kemudian, nah ini ada diketahui juga nih, arus listrik I, berarti itu adalah arus listrik dari kawat yang pertama atau kita tulis I1 sama dengan I dan 2I. Nah, kayak gini ya. Berarti itu adalah I2. I2-nya adalah sebesar 2I. Terus mengalir dalam masing-masing kawat. Lokasi atau posisi titik P dari kawat berarus I yang searah dengan kawat 2I yang tidak merasakan medan magnet adalah di X sama dengan berapa. Oke, kita akan tulis dulu. Oh, sebelumnya nih di sini teman-teman. Maaf, ada satu lagi yang diketahui. Yang tidak merasakan medan magnet. Berarti artinya medan magnet di titik P itu akan sama dengan 0. Jadi BP sama dengan 0. Oke, kita bahas rumusnya terlebih dahulu nih. Rumusnya itu adalah B sama dengan mu 0 dikali I dibagi dengan 2VA. 2VA. A itu jarak antara kedua kawat, terus kalau mu 0 itu adalah dia permeabilitas vakumnya. Nilainya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. Oke, terus udah rumusnya kayak gimana nih? Nah, sekarang kita akan gambarin dulu nih kawatnya. Jadi kan ada dua buah kawat yang panjang banget gitu kan. Yang mana nih dari soal itu diketahui kalau arahnya, mana tuh arahnya tuh? Nah, yang searah dengan kawat 2i. Berarti kalau misalnya sama-sama ke atas, misalnya kawat I ini, oh sorry, misalnya kawat I, ini tuh arahnya ke atas, berarti ini juga sama, arahnya ke atas. Kalau misalnya ke bawah ya, berarti ini ke bawah, itu juga ke bawah gitu. Jadi harus searah. Ini I1, ini I2, kayak gitu. Nah, medan magnet kan dia besaran vektor ya. Jadi besaran, oh sorry. Eh, oke. Jadi besaran vektor itu, dia memiliki arah, sehingga kita bisa tentuin dulu nih arahnya. Kemungkinannya itu si titik P itu ada di mana. Pertama, kalau misalnya, ini misal ya, misalnya nih titik P itu misalnya ada di sini deh. Oke, misalnya ini titik P. Coba kalian, bikin tangan kanan kalian, arah jempol itu tuh ke atas. Ini kita akan tentuin arah medan magnet di P akibat dari I1. Arah jempol kalian itu ke atas, terus keempat jari kalian itu menuju ke titik P. Kalian bisa lihat arahnya itu bakalan masuk ke dalam kan? Masuk ke dalam titik P-nya. Terus dari I2 juga sama, itu akan masuk ke dalam. Nah, ini gak mungkin, soalnya nanti medan listrik di titik P bakal jadi penjumlahan. Jadi BP sama dengan B1 tambah B2. Karena kan arahnya dia searah, kayak gitu. Kalau misalnya di P, berarti gak mungkin ya. Kita hapus aja nih. Oke, gak mungkin ada di sini nih. Sekarang kemungkinan yang kedua, titik P-nya itu misalnya ada di sini. Nah, kalau titik P-nya ada di sini, sekarang kalian tempatin ibu jari tangan kanan kalian ke atas, yang menunjukkan arah dari I1, terus keempat jarinya itu menuju ke titik P. Itu kan arahnya masuk ke dalam. Sekarang teman-teman akibat dari I2, arah ibu jarinya tetap ke atas untuk nunjukin arah arus, terus tangan keempat jari lainnya ke titik P. Itu kan bakal keluar dari bidang ya. Jadi yang dari I1 itu masuk, yang dari I2 itu dia keluar. Makanya titik
P-nya itu pasti ada di tengah-tengah antara I1 sama I2, karena kayak gitu ya, arahnya sejajar. Arahnya sejajar, arah arusnya itu searah. Kalau misalnya arah arusnya berlawanan, nanti beda lagi, kayak gitu. Oke, nah sekarang ini kan yang ditanyain itu adalah lokasi dari titik P atau posisi titik P dari I kan. I itu adalah I1, yang mana itu kita sebut sebagai X. Berarti di sini ke sini itu adalah X, terus kita tahu kalau jarak kedua kawat itu adalah sebesar D. Jadi dari sini ke sini itu adalah D, gitu kan? Dari soal udah diketahui, maka dari P ke kawat yang kedua itu ditulis D dikurangi dengan X. Kayak gitu ya. Oke, udah kayak gini kita akan tulis cara mengerjakan soalnya. Tadi kan kita tahu kalau medan listrik total di P itu akan sama dengan 0. Terus kita juga tahu kalau medan listrik di P itu dipengaruhi oleh dua medan gitu ya, akibat arus yang pertama dan akibat arus yang kedua. Arahnya saling berlawanan. Berarti kita tulis B1 dikurangi B2 sama dengan 0. Kemudian min B2 boleh pindah ke kanan, jadi B1 sama dengan B2. Dengan B itu rumusnya adalah mu 0 kali I. Berarti mu 0 kali I1 per 2V A1 sama dengan mu 0 I2 dibagi 2V A2. Kayak gitu. Ada yang bisa kita coret dulu di sini. Mu 0-nya boleh ya kita coret. Ini ada mu 0, di sini juga ada mu 0. Kemudian bagian 2V juga boleh kita coret. Jadi sisanya adalah I1 dibagi A1 sama dengan I2 dibagi dengan A2. Oke, kita masukin nilai-nilainya. I1 adalah I, kemudian A1 itu adalah jarak dari titik P ke kawat yang pertama, yang mana bisa kita lihat itu adalah X ya. Oke, kita tulis dengan warna pink deh nih, biar lucu nih. Ini X, berarti di sini juga kita tulis di sini A1 itu adalah sebagai X. Sorry. Nah, X sama dengan I2-nya adalah 2I, terus A2-nya kita akan gambar warna apa nih? Warna biru yang muda ya. Oke, A2-nya berarti yang ini nih, D min X, kayak gitu. Oke, sekarang kita tulis dulu, berarti per D min X, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ruas kiri ada I, ruas kanan juga ada I, berarti bisa kita coret yang sebelah sininya. Berarti sisanya di sini ada 1 per X sama dengan 2 dibagi dengan D min X. Kemudian kita bisa kali silang nih teman-teman. Ini kaliin dengan ini kaliin dengan ini. Jadi sisanya adalah 1 dikali D min X sama dengan 2 dikalikan dengan X. 1 dikali D adalah D, 1 dikali min X adalah min X sama dengan 2X. Kemudian kita pengen tahu berapa besar X-nya, maka X-nya bisa kita pindahin nih di ke ruas kanan gitu, kita kumpulin. Jadi D sama dengan 2X ditambah dengan X. Maka D sama dengan 2X tambah X adalah 3X. Kita pengen tahu X-nya, maka D-nya pindah ke kiri. D-nya pindah ke kiri. 3-nya pindah ke kiri, jadi D per 3 sama dengan X. Atau X-nya adalah 1 per 3 dari D. Kayak gitu. Nah, ini jadi jawabannya ya teman-teman. 1 per 3 dari D. Yang perlu diperhatiin di sini adalah arah dari arus listriknya kayak gimana. Kalau misalnya searah, berarti dia pasti di tengah-tengah si titiknya itu. Kalau misalnya dia berlawanan arah, berarti harus ditentuin aja ya kemana arah medan magnetnya dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.